Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek semester 3 kelas C dengan dosen pengampu Bapak Prajoko SPDI MKOM. Di sini kami akan menjelaskan tentang grup KOP Klinik Merdeka yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Pascal Ahar Maruf, yang kedua ada Elvan Nasrul, yang ketiga ada Salman Nur Fauziah, yang keempat ada Rifki Andriana, dan yang kelima ada Hawarismi Umul Azkia. Di sini saya sama Nufausia akan menjelaskan database.php. Pertama kita membuat kelas database, mengelola koneksi dan operasi database. Di dalam kelas database terdapat server name untuk membuat nama server, terus ada username, membuat nama pengguna, juga ada password untuk membuat kata sandi, dan dbname yang dimana kita membuat database-nya. Dan yang terakhir ada membuat objek koneksi PDO. Dan juga kita cara membuat koneksi ke database, di mana Public Function Construct ketika dicoba akan membuat objek koneksi PDO yang baru dan mengatur model kesalahan ke pengecualian. Juga kalau misalkan koneksinya gagal, kita akan menampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal. Oke, selanjutnya kita akan membuat layanan _rj.sql, di mana kita akan membuat create table layanan _rj. Di dalamnya terdapat kolom nomor register yang harus auto increment atau primary key, kemudian ada kolom nomor RM, ada pasien name, poliklinik, doctor name, pasien complaints, dokter diagnosis, kemudian ada irat terapi, control schedule, dan ada create at timestamp, dan yang terakhir ada update at timestamp. Perkenalkan, nama saya Rifki Andriana. Di sini saya akan menjelaskan file index.php. Pada baris pertama ada tag PHP yang berfungsi untuk menuliskan bahasa pemrograman PHP di dalamnya. Selanjutnya ada include database.php yang berfungsi untuk mengimport kelas database.php untuk mengakses kelas database. Selanjutnya ada $db sama dengan new database yang berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas database. Lalu ada $con sama dengan $db arrowcon berfungsi untuk mengakses koneksi database dari objek database. Untuk menyiapkan statement SQL untuk mengambil data dari tabel layanan RJ, kita memerlukan kode stmt con arrow prepare select bintang from layanan RJ. Selanjutnya untuk menjalankan statement SQL, kita memerlukan kode $stmt arrow execute. Untuk mengambil hasil query dalam bentuk array asosiatif, dituliskan result stmt arrow page all pdo page assoc. Lalu untuk menuliskan HTML di dalam suatu codingan, kita memerlukan tag doctype HTML. Di dalam doctype HTML terdapat tag head yang berfungsi untuk bagian atas pada program HTML, yang di dalamnya ada title yaitu judul dari website yang disimpan nantinya di atas. Lalu ada script src yang di sini merupakan framework yang diambil dari Tailwind CSS. Selanjutnya ada bagian body. Bagian body merupakan bagian utama dari suatu website yang di dalamnya merupakan semua konten yang ada di dalam website tersebut. Dalam body di dalamnya ada H1 yang merupakan judul dari sebuah website yang nantinya disimpan di bagian atas, yaitu layanan rawat jalan klinik Merdeka. Selanjutnya ada formulir untuk menambahkan data yang dibungkus oleh tag div. Dalam formulir ini, data yang dituliskan di dalam formulir ini nantinya akan langsung masuk ke file insert.php.
Dalam formulir ini, dalam take form ini, di dalamnya ada RM, nama pasien, poliklinik, nama dokter, keluhan pasien, diagnosa dokter, tindakan, terapi obat, dan jadwal kontrol yang nantinya dapat diisi oleh user. Dan terakhir, di bawahnya ada tombol submit untuk meng-save atau menyimpan data yang telah dimasukkan tersebut. Selanjutnya di bawah ada tabel untuk menampilkan data layanan rawat jalan. Setelah data yang di atas disubmit, maka akan muncul pada tabel di bawah ini. Dan judulnya ada data layanan rawat jalan. Dalam data layanan rawat jalan, di dalamnya ada no register yang otomatis terisi, lalu ada no RM, nama pasien, poliklinik, nama dokter, keluhan pasien, diagnosa dokter, tindakan, terapi obat, jadwal kontrol, tanggal register, perbaruan, dan terakhir ada action. Untuk mengulang setiap baris data untuk menampilkan hasil, diperlukan kode di bawah ini, yaitu untuk mengambil data dari database seperti no register, no RM, pasien names, poliklinik, dokter name, pasien complaints, dokter diagnosis, action, drug therapy, control schedule, created add, dan update add. Serta di bawahnya ada tombol untuk mengedit data, yaitu update, yang langsung terhubung nantinya ke file update.php, dan ada tombol untuk menghapus data yang nantinya akan terhubung ke file delete.php. Setelah itu ada tag PHP untuk mengakhiri program PHP, lalu di bawahnya ada tag HTML untuk mengakhiri program HTML. Perkenalkan, saya Pascal Ahar Maruf. Di sini saya akan menjelaskan tentang file insert.php. Nah, di sini ada import class database dari file database.php. Kemudian kita mengambil nilai dari form yang telah disubmit, yaitu nomor RM, patient name, poliklinik, dokter name, patient complaint, dokter diagnosis, action, drug therapy, dan control schedule. Kemudian memasukkan data ke database menggunakan objek database. Lalu mengikat parameter pada statement SQL dengan nilai dari form yang sudah kita submit sebelumnya, yaitu nomor RM, patient name, poliklinik, dokter name, patient complaint, dokter diagnosis, action, drug therapy, control schedule. Kemudian menjalankan pernyataan SQL menggunakan execute dan mengalihkan penggunaan kembali ke halaman index.php setelah penyisipan data berhasil. Perkenalkan, saya Haurizmi Mulazia. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete dan update. Yang pertama, delete. Untuk pertama-tama kita mengimport database untuk mengakses koneksi database-nya menggunakan input dan menambahkan nama file database-nya, yaitu database.php. Lalu melakukan fungsi untuk menghapus data berdasarkan nomor register, dan selanjutnya menyiapkan dan menjalankan pernyataan SQL untuk menghapus data, dan selanjutnya menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus menggunakan echo, dan tampilannya akan menampilkan data delete successfully. Dan selanjutnya membuat objek database dan mendapatkan koneksi PDO. Selanjutnya mengambil nomor register dan parameter URL. Selanjutnya fungsi ini untuk delete data, untuk menghapus data berdasarkan nomor register. Yang terakhir, mengalihkan pengguna kembali ke halaman yang awal, yaitu indeks PHP setelah penghapusan data berhasil. Dan untuk selanjutnya yaitu update. Yang pertama-tama kita menambahkan input sembunyi untuk menyimpan nilai nomor registernya, dan selanjutnya kita menginput ulang nomor RM, nama pasien, dan poliklinik, nama dokter, keluhan pasien, lalu input untuk diagnosis dokternya, input tindakan, input terapi obat, dan untuk jadwal kontrol, yaitu selanjutnya kita mensubmit data-data yang akan diupdate. Dan untuk selanjutnya
membuat objek database-nya, lalu mempersiapkan dan mengeksekusi pernyataan SQL untuk memperbarui datanya. Yang tadi disebutkan akan mengupdate data-data yang sebelumnya menjadi data-data yang akan ditambahkan tadi, lalu mengalihkan pengguna kembali ke halaman index.php atau halaman awalnya setelah memperbarui data tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Panasrul. Di sini saya akan menguji coba website berdasarkan program yang telah dibuat dan dijelaskan sebelumnya. Namun sebelum itu kita harus memperhatikan bahwa sebuah website memerlukan sebuah server. Untuk itu di sini kami menggunakan aplikasi Laragon sebagai server pada website kami. Yang pertama di sini kita bisa buka aplikasi Laragon untuk menjalankan servernya. Kemudian pada aplikasi Laragon kita bisa klik Start All. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke website dengan menggunakan mesin pencari. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai mesin pencarinya. Nah, setelah membuka Google Chrome, di sini kita bisa mengetikkan localhost / nama dari folder yang telah kita buat, yang berisi file program yang telah dibuat sebelumnya. Di sini kami menggunakan nama Klinik Merdeka 1. Kemudian kita bisa masukkan Klinik Merdeka 1. Di sini sudah muncul otomatis karena saya telah mencoba sebelumnya. Kemudian kita bisa klik enter dan kemudian otomatis kita akan masuk pada website yang telah dibuat. Nah, pada website kami di sini layanan rawat Jalan Klinik Merdeka merupakan judul dari website ini. Pada website ini terdapat beberapa hal: klinik, keluhan pasien, tindakan, jadwal kontrol, nama pasien, nama dokter, diagnosa dokter, terapi obat, dan kemudian ada tombol submit untuk menyimpan apa yang telah dimasukkan. Kemudian di sini ada data layanan rawat jalan yang terdiri dari nomor register, nomor RM, dan sebagainya. Dan di sini juga ada pembaruan dan action. Nah, yang akan muncul ketika kita telah mensubmit apa yang telah kita masukkan. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk mengisi nomor rumah sakit. Di sini saya akan memasukkan 1 sebagai contoh, dan untuk poliklinik di sini saya akan memasukkan poliklinik gigi. Kemudian untuk keluhan pasien di sini saya akan memasukkan sakit gigi, dan untuk tindakannya kita akan coba memasukkan cabut gigi, dan untuk jadwal kontrolnya di sini saya akan memilih tanggal 19. Dan untuk jamnya sendiri di sini saya akan memasukkan jam 10 pagi. Nah, kemudian untuk nama pasiennya kita bisa akan coba Fulan. Dan untuk nama dokternya yaitu Aziz. Untuk diagnosa dokter saya akan coba masukkan gigi keropos, dan untuk terapi obatnya yaitu herbal. Nah, kemudian saya akan mengklik tombol submit. Nah, apa yang terjadi? Nah, data yang telah kita submit tadi akan muncul di bawah sini dan akan ditampilkan pada data layanan rawat jalan, mulai dari nomor register, nomor RM, nama pasien, poliklinik, sampai ada tanggal register. Kemudian di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada bagian pembaruan dan juga action. Untuk pembaruan sendiri akan menampilkan ketika kita memperbarui data yang telah kita submit. Untuk memperbarui data yang telah disubmit,
kita bisa mengklik pada action, yaitu yang berwarna kuning. Kita bisa mengupdate atau mengedit apa yang telah kita masukkan tadi. Semisal kita akan mengganti nama pasien yang asalnya Fulan menjadi Abdul. Dan untuk jadwal kontrol kita akan mengubahnya dari jam 10 pagi menjadi jam 14.00. Kemudian kita submit. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa nama pasien telah berubah menjadi Abdul. Dan untuk jadwal kontrolnya yang asalnya jam 10 pagi menjadi jam 14.00. Dan untuk pembaruannya kita bisa memperhatikan bahwa pembaruannya berubah sesuai dengan waktu ya ketika kita melakukan pembaruan. Nah, kemudian pada bagian action terdapat simbol tong sampah. Nah, simbol ini bisa kita gunakan untuk mendelete apa yang telah kita submit. Nah, kita akan coba untuk menekannya. Nah, yang terjadi adalah data yang telah kita masukkan sebelumnya akan hilang karena kita telah melakukan tindakan delete pada data yang telah dibuat. Oleh karena itu, data yang telah kita buat akan menghilang. Berikut tadi merupakan proyek website CRUD Object Oriented Programming yang telah kelompok kami buat. Kami masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan website ini, mulai dari segi tampilan dan juga fiturnya. Oleh karena itu, kami berharap akan terus berkembang selama perkuliahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.